kakak, om, tante, opa, oma. Lewat program Live Deep Talk with Pase ini, kita akan belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi dan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa yang mau bertanya dan yang mau untuk dukungan doa bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini, baik yang ada di channel YouTube kami ataupun yang dari Facebook. Juga mohon dukungannya dengan mencet like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Dan jika ada yang ingin mendukung lebih lewat dana, bisa disampaikan lewat nomor rekening di bawah yang tersedia di kolom deskripsi. Lebih dari segalanya, mohon dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom, selamat malam semuanya. Senang bersama kembali dengan saudara di hari Kamis malam ini. Ya, kita akan lanjutkan tadarusan kita dari Senin sampai Jumat gitu ya. Cuma Jumat biasanya kita ada program khusus yakni Bible Clinic ya. Jadi kita hari ini akan membaca Kisah Rasul pasal yang ke-9 ya. Perikopnya itu diberi judul oleh Lembaga Alkitab Saulus Bertobat ya. Kita tahu bahwa dalam pembahasan kita di pasal 6, pasal 7 dalam kasus Stefanus yang dirajam mati ya oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi laki-laki yang mengambil batu dan merajam Stefanus itu melepaskan jubah mereka dan menaruhkannya di bawah kaki dari seorang pemuda yang Alkitab katakan bernama Saulus gitu ya. Jadi Saulus memang dalam konteks martirnya Stefanus menjadi tokoh muda Yahudi yang cukup terpandang, cukup ya dipandang lah begitu ya. Karena menaruhkan jubah itu ya bisa berarti menitipkan, berarti yang dititipkan berarti orang yang dipercaya, atau juga sebagai tanda kepada orang bahwa ya saya ada di bawah otoritasmu, kurang lebih begitu ya. Mana yang benar ya ada banyak tafsir ya, tapi saya lebih menyukai yang biasa saja bahwa Saulus muda memang orang yang dipercaya. Saulus muda orang Yahudi yang benar-benar radikal dalam agamanya. Ia mengaku adalah orang Farisi, murid dari Gamaliel, salah satu dari, kalau Bapak Ibu ingat, Kisah Rasul pasal awal ketika Petrus dan Yohanes ditangkap, ada muncul salah satu tokoh dari Sanhedrin, dari Mahkamah Agama yang namanya Gamaliel ya. Dan apa yang dikatakan Gamaliel di Mahkamah Agama itu didengar karena sebenarnya semua imam-imam ingin membunuh si Petrus dan Yohanes. Gamaliel dengan bijak, kalau Bapak Ibu ingat ya, di pasal-pasal awal Kisah Rasul berkata, gak usah lah ya, kalau memang dia dari Tuhan nanti kita bunuh mereka, kita salah lagi. Tapi lihat sejarah di masa lalu ya, banyak orang yang mengadakan pemberontakan ya, mengumpulkan massa, tapi ketika orang itu mati maka pengikutnya pun akhirnya tercerai-berai dan akhirnya mati dengan sendirinya. Jadi nggak usah kita kotori tangan kita dengan darah. Kurang lebih begitulah nasihat dari Gamaliel, dan itu dianggap baik oleh orang-orang Yahudi, imam-imam kepala, dan akhirnya kita tahu Petrus dan Yohanes dilepaskan. Nah, Saulus muda ini adalah murid dari Gamaliel itu ya, seorang rabi, ahli Taurat, penatua Yahudi, termasuk imam kepala yang sangat kuat pengaruhnya ya, yang sangat punya kuasa ya, sehingga dihormati oleh banyak imam-imam di zaman itu. Jadi tentu menjadi muridnya menjadi suatu pride ya, kebanggaan, dan Saulus muda punya semua itu ya. Jadi bagi saya Saulus muda ketika pembunuhan Stefanus memang sedang berapi-api semangatnya untuk jihad gitu ya, membela jalan Tuhan ya. Jadi setiap yang merusak Yahudi ya, agama Judaism ya,
maka itu sah untuk dibinasakan ya. Membela Tuhan, bahkan membunuh orang yang merusak ajarannya, itu bagi Saulus muda adalah sesuatu yang sah dan legal, dan itu yang dia kerjakan. Kalau Bapak Ibu membaca ayat-ayat sebelum kita masuk di hari ini, di Kamis malam ini. Saya minta maaf, Kamis ini saya tidak bisa live streaming, tapi saya hanya recording, dan nanti malam ini saya lagi rekaman sekitar jam 6 sore ya. Nanti jam 9 kita akan tayangkan. Jadi saya minta maaf untuk Kamis ini karena saya punya ipar yang habis dioperasi besar dan belum siuman ya, masih ada proses ya. Dan kebetulan juga ada bayi yang dilahirkan juga, bayinya juga sedang dalam proses medis karena dilahirkan jauh lebih cepat daripada waktu sebelumnya karena sang ibu ada masalah. Jadi saya rekaman dulu ya supaya bisa tayang jam 9, supaya nanti habis rekaman ini saya bisa hubungi adik saya ya, suami dari ipar saya ini, untuk menanyakan kabarnya bagaimana, atau ikut mendoakan supaya mujizat bisa segera terjadi ya. Jadi mohon dimaklumkan dan mohon dukung doanya bagi ipar saya namanya Santi dan anaknya, keponakan saya. Saya punya 2 keponakan dari garis saya gitu ya. Kalau dari istri tentu ada juga beberapa, tapi dari garis saya cuma punya adik 1. Adik saya ini sudah punya anak 1 orang, sudah usia hampir mendekati 2 tahun, on the way ke 2 tahun gitu ya. Dan punya adik yang harus lahir lebih cepat gitu ya, karena mamanya ada masalah dalam kandungan dan juga Tuhan izinkan mengalami COVID-19. Jadi ini memang sangat meskipun saya tidak ada di sana badannya, tapi menguras juga energi saya, pikiran saya, karena saya mendoakan khusus ya untuk ipar saya ini, dan juga mensupport lah adik saya. Jadi saya ingin pantau paling tidak meskipun di rumah, setiap beberapa jam saya hubungi dia untuk menanyakan dan memberi support lah supaya dia terus kuat ya. Karena kalau COVID gini, pasien COVID nggak bisa dikunjungi, saya nggak bisa kesana juga. Kalau saya kesana hanya bisa di luar rumah sakit ya saudara ya. Jadi saya memilih di sini ya, dan mendoakan dari rumah. Jadi tolong dukung doa untuk adik saya namanya Dodo, dan juga istrinya yang belum siuman ini namanya Santi, dan anak yang lahir tadi itu namanya Lentera ya. Kakaknya diberi nama Pelita, adiknya Lentera. Nggak tahu, adik saya itu sukanya yang terang-terang gitu kali ya. Mungkin nanti kalau dikasih Tuhan anak ketiga Lilin kali. Oke ya, jadi kita doa dulu, sekaligus doa buat ipar saya dan ponakan saya. Kalau Bapak Ibu berkenan bisa diaminkan. Makasih Tuhan buat Kamis ini kami boleh ketemu lagi via program Deep Talk with Pase, Tadarusan Alkitab Kisah Rasul pasal yang ke-9. Dan sebentar kami akan mulai Tuhan. Sebelumnya kami mau bawa dalam doa khusus buat semua saudara-saudara kami yang sedang ada masalah kesehatan, sedang Tuhan izinkan mengalami positif COVID-19. Tuhan berikan pemulihan, kekuatan, sehingga dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan, sehat senantiasa. Segala kuasa jahat, roh maut sekalipun kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa juga buat keponakanku Tuhan yang tadi lahir secara sesar, namanya Lentera. Biarlah Tuhan jamah anak ini sehingga boleh sempurna. Sedang di PCR, nunggu hasilnya besok baru keluar. Doa agar negatif, sehingga meskipun di inkubator, meskipun ada terapi-terapi medis yang harus dilakukan padanya, dia bisa di ruang yang biasa, bukan ruang bayi yang terinfeksi COVID dan mengalami isolasi. Tuhan doa agar organ tubuhnya sempurna, semua syaraf-syarafnya sempurna, pasca dilahirkan lebih cepat ini, Lentera anak kami ini bisa tumbuh menjadi anak yang sempurna, sehat, dan akhirnya anak yang diberkati Tuhan. Kami percaya Lentera sempurna, juga ibunya, mamanya, yang saat ini masih belum siuman ketika hamba rekaman program ini. Doa agar nanti ketika kami live streaming, iparku ini sudah boleh siuman dan boleh akhirnya lepas dari alat bantu semuanya. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus agar
ia juga dijamah Tuhan dan COVID-nya bisa segera dipulihkan Tuhan. Kami doa Tuhan Yesus agar Santi mengalami mujizat Tuhan pasca operasi besar ini. Bahkan ada sebagian rahimnya yang diangkat, dia boleh sempurna, tidak ada efek apapun pasca operasi, dan COVID-nya bisa segera negatif sehingga bisa pulang segera ke rumah bertemu dengan anak yang baru dilahirkannya, bayinya, dan keluarga adikku ini mengalami berkat yang daripada Tuhan. Bulan ini bulan penuh berkat buatnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku serahkan keluarga adikku Dodo dan juga semua yang sedang dalam pergumulan sakit penyakit. Kami percaya ada mujizat Tuhan buat kami semuanya. Haleluya. Amin. Ya, makasih saudara atas dukungan doanya. Kita buka ya Kisah Rasul pasal yang ke-9 ya, kita buka saudara. Kalau saudara bermasalah dengan tulisannya karena di handphone saudara terlalu kecil, silakan lah ya, monggo dibuka Alkitabnya dalam bentuk buku supaya tulisannya bisa terbaca dan kita bisa mendalami bersama-sama ya. Perikopnya Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya. Ketika ia tidak dapat melihat apa-apa, mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang ini, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis. Haleluya. Kasih Tuhan, pertobatan Saulus. Ada yang menarik di dalam kisah 9 ini, saudara. Dalam kisah 9 dikatakan, Saulus setelah pasca martirnya Stefanus itu semakin
besar roh untuk menganiaya orang-orang yang mengikut jalan Tuhan ini, ya, mengikut jalan yang benar itu, ya, kekristenan, ya. Jadi kekristenan dalam konteks Kisah 9, kalau kita baca ayat Tuhan, itu masih menjadi sekte, dan dalam terjemahan LAI namanya sekte jalan Tuhan, God's way. Ya. Jadi saudara, jalan Tuhan, the way. Jadi memang berkobar-kobar hati Saulus ini, ya, sehingga dia meminta, bahkan berani meminta surat kuasa dari imam besar, ya, untuk dia bawa kemanapun dia pergi. Dalam hal ini dia sedang ingin menuju ke majelis atau ke komunitas orang Yahudi yang ada di Damsyik. Damsyik ini Damaskus, sebuah ibu kota negeri di wilayah Timur Tengah yang namanya Syria atau Suriah. Ya, tentu dulu masih bagian dalam konteks negara-negara yang banyak penghuninya orang Yahudi saat itu. Bapak Ibu tahu bahwa Damaskus atau Damsyik ini memang ada di luar Yerusalem, cukup jauh jaraknya dari Yerusalem, ya. Tapi sudah banyak komunitas-komunitas Yahudi. Buktinya Saulus mau ke Damsyik ini membawa surat dari imam besar di ayat kedua itu untuk ditunjukkan kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Majelis Yahudi. Berarti ada banyak majelis Yahudi di Damsyik. Majelis Yahudi itu nama lain dari komunitas Yahudi. Biasanya satu komunitas itu punya sinagog atau rumah ibadat. Jadi di Damsyik ini rupanya sudah banyak komunitas-komunitas Yahudi yang membentuk majelis-majelis Yahudi sendiri di kota Damsyik itu. Mungkin Damsyik saat itu kota yang sangat besar, ya, sehingga tidak cukup satu majelis Yahudi saja di kota itu, tapi ada beberapa majelis Yahudi, ada beberapa rumah ibadat Yahudi, ada beberapa sinagoge di kota Damsyik itu. Kenapa Saulus pengen ke sana? Kenapa nggak ke kota lain? Ya, mungkin itu yang digerakkan Tuhan juga kepada dirinya, ya. Dalam artian tentu orang Yahudi percaya bahwa hatinya itu dikuasai Tuhan, ya, sehingga dia ingin ke arah Damsyik. Karena di Damsyik banyak orang Yahudi, dan dia tahu banget bahwa setelah Pentakosta, setelah kita baca kemarin Kisah pasal 8, setelah Stefanus dibunuh di pasal 6 dan pasal 7, itu orang-orang Yahudi mulai diaspora, mulai kembali ke kampung halamannya karena sudah selesai momen perayaan Hari Raya Roti Tidak Beragi dan juga Paskah, yang kebetulan dalam tahun itu, ya, itu punya makna khusus dalam diri orang-orang Kristen, yakni Paskah bicara mengenai kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, dan juga Pentakosta bicara mengenai pencurahan Roh Kudus. Dari dua hari raya besar Yahudi itu, Tuhan di kemahatauannya, Tuhan di kemahakuasaannya memberikan makna khusus, ya, bagi iman Kristen. Kita baca kemarin di pasal 8, sebelum kita bahas ini di hari ini, dari Kamis, hari Rebo kemarin. Ada seorang diaken namanya Filipus yang sangat cerdik, gitu ya. Dia merasa di Yerusalem pelayanannya terbatas karena memang sedang dicari oleh orang-orang, karena setelah Pentakosta kekristenan mulai dimusuhi, ya, oleh orang-orang yang disebut imam-imam kepala, orang Saduki dan orang Farisi. Sehingga tidak ada tempat yang aman, karena setelah kematian Stefanus, penganiayaan terhadap Kristen mulai masif, ya, mulai berani orang Yahudi menganiaya orang-orang yang dituduh menjadi seorang pengikut jalan Tuhan atau Kristen ini. Sehingga akhirnya Filipus keluar kemana? Ke Samaria. Kita bahas dalam program yang kemarin. Nah, ini yang dipahami oleh saya ketika membaca pasal 9. Kenapa ke Damsyik? Mungkin karena Damsyik pada saat itu merupakan salah satu kota di luar tanah Palestina, di luar Yerusalem, yang punya komunitas Yahudi yang kuat. Dan kalau ada komunitas Yahudi, maka kalau Yahudinya benar-benar taat, maka semua laki-laki itu pasti di hari Paskah dan Pentakostanya Yahudi ada di Yerusalem.
Sangat besar kemungkinan mereka juga satu di antara 3.000 orang yang mendengarkan khotbahnya Petrus di hari Pentakosta itu dan memberi diri mereka dibaptis. Setelah Stefanus mati, mereka ini kembali ke Damsyik. Makanya Saulus meminta izin, meminta surat dari imam besar supaya bisa ditunjukkan ke majelis-majelis Yahudi di kota Damsyik itu bahwa dia berusaha untuk menangkap siapa saja dari komunitas Yahudi yang mengikuti jalan Tuhan, yang percaya dan menjadi member dari sekte jalan Tuhan, untuk mereka dibawa ke Yerusalem, kemudian ya diadili dan dihukum di Yerusalem karena menista agama. Dan juga ya lebih spesifiknya lagi menduakan Tuhan, ya. Jangan ada ilah lain di hadapanku, kata Tauratnya Musa. Faktanya mereka saat itu pengikut jalan Tuhan atau Kristen itu mengatakan Yesus adalah Tuhan. Ada Tuhan diduakan ya. Tuhan disekutukan gitu ya. Ada Tuhan lain gitu ya. Ada ilah lain. Dan ini sudah melanggar agama ya. Makanya mereka mau ditangkap untuk diadili di Yerusalem. Tapi menariknya, perjalanan ke Damsyik ini ya rencana dari kemahatauannya Tuhan kita. Meskipun niatnya berniat untuk menangkap orang-orang Kristen di Damsyik, tapi Tuhan pakai rencana jahat itu, rencana yang pastinya melanggar hak asasi manusia kalau ukurannya Indonesia di 2021, dengan cara menemui secara langsung Saulus ini di jalan menuju ke Damsyik. Tuhan Yesus menampakkan diri, bicara kepada Saulus. Ini hal yang menarik. Tuhan bisa bicara kepada orang jahat sekalipun. Tuhan bisa memakai orang yang hari ini, kalau kita bicara Saulus, orang yang hari ini sedang melukai kita, melukai orang Kristen, melukai gereja dan lain sebagainya. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menggenapi rencananya. Dalam hal ini, dalam konteks Kisah 9, supaya kekristenan bisa tersebar keluar dari Yerusalem, ya, terus ke Yudea, Samaria, hingga akhirnya ke ujung dunia. Hari itu kekristenan, saudara, para pemimpin Kristen, dalam hal ini rasul-rasul, masih berkumpul di Yerusalem. Belum ada leaders, belum ada rasul yang keluar dari Yerusalem. Mereka secara tidak langsung sedang tidak menjalankan amanat agungnya Tuhan Yesus untuk pergi tadi. Nah, Tuhan akhirnya memakai seorang muda namanya Saulus, yang di awal-awal masa mudanya ini begitu membencinya jalan Tuhan, bahkan begitu membencinya Yesus. Tuhan bisa pakai orang yang sangat membencinya. Tuhan bisa pakai orang yang sangat membenci pengikutnya untuk menjadi alatnya dia. Ya, dari cerita Saulus ini, saya tidak terlalu bagaimana gitu sama orang yang berbeda pendapat dengan kita, atau menolak kita, atau menentang kita. Karena bisa jadi dia adalah Saulus-Saulus yang Tuhan pakai dan Tuhan bangkitkan di akhir zaman, kan? Justru kalau kita membaca kitab nubuatan dari dari Nabi Yoel, ya, bahwa di akhir zaman akan bangkit perempuan-perempuan, bahkan anak-anak akan bernubuat dan lain sebagainya. Itu kan menggambarkan bahwa sebentar lagi, karena kita meyakini kita adalah generasi akhir zaman, orang-orang yang tidak dipandang sebelumnya, orang-orang yang mungkin punya track record di masa lalunya kurang begitu bagus, ya, itu bisa Tuhan pakai untuk menjadi alatnya, untuk menjadi mercusuar atau menjadi corong, ya, untuk mengabarkan kekristenan yang sejati. Kenapa? Karena banyak hamba Tuhan di akhir zaman ini mulai menyuarakan firman Tuhan, bukan yang sejati, bukan yang kebenaran, tapi yang semaunya sendiri, ya. Itu sudah dikatakan, ya, dinubuatkan bahwa di akhir zaman akan banyak guru-guru palsu bermunculan, penyesat-penyesat bermunculan, ya. Guru-guru palsu dan penyesat berkali-kali dalam pelayanan saya di mimbar, saya berkata itu bukan bicara orang dari luar, dari eksternal, tapi dari internal. Nah, karena orang-orang di internal, para pelayan Tuhan dalam ini pendeta, kalau saya ngomong pendeta, hamba Tuhan, itu ngomongin saya sendiri, kan, ya. Ini introspeksi diri juga buat saya, bahwa di akhir zaman Tuhan bisa pakai orang yang sebenarnya memusuhi kita pada awalnya,
membenci kita pada awalnya, memfitnah kita pada awalnya. Nggak mungkin lah orang berpikir dia akan menjadi pengikut Kristus. Tapi Tuhan bisa pakai semua itu karena Tuhan punya rencana yang indah. Karena Tuhan Maha Kuasa. Dia sanggup melakukan apapun itu. Itu yang harus kita pegang, Bapak Ibu. Dan Saulus ini akhirnya ditemui Tuhan dalam perjalanan itu. Saulus, Saulus, mengapa kau menganiaya aku? Suaranya ini, suara Yesus ini, Alkitab katakan didengar oleh rekan-rekan yang bersama-sama dengan Saulus, yang sama-sama ke Damsyik dengan bekal surat imam besar yang diminta oleh Saulus ini untuk menangkap orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan, menjadi Kristen. Orang Yahudi yang katanya disesatkan oleh Kristus ini. Itu akan ditangkap. Dan semua teman-teman Paulus, saya yakin bukan cuma satu. Ya, kalau niatnya menangkap ya, kelompok Kristen yang dianggap sesat itu, maka nggak mungkin satu orang. Karena kalau satu orang kan paling bisa menangkap cuma satu. Benar ya? Jadi kalau ekspektasinya di Damsyik itu banyak orang-orang Yahudi, banyak komunitas Yahudi, ya. Terus di antara mereka yang ke Yerusalem laki-laki itu ada saja 1, 2, 3 yang bertobat, menjadi percaya, kemudian kembali ke Damsyik dengan cerita itu dan akhirnya membuat keluarganya bertobat dan lain sebagainya. Nah, berarti kan lebih dari 5 orang saya yakin. Mungkin 10, mungkin belasan orang yang sudah percaya kepada Tuhan di kota Damsyik saat itu. Bahkan mungkin juga puluhan. Dan kalau itu seperti itu, informasi yang didapatkan Saulus muda, tentu dia tidak akan berangkat seorang diri. Dia akan banyak bawa teman-temannya, prajurit-prajurit. Mungkin dia minta juga dari imam besar, prajurit-prajurit pengawal bait Allah untuk menemani dia. Niatnya untuk menangkap secara massal pengikut jalan Tuhan ini. Semua yang menemani Saulus itu mendengarkan suara itu. Presisi, karena nggak ada yang mengatakan, itu suara apa ya? Itu suara guru kali, itu suara topan kali, itu suara angin. Enggak. Mereka dikatakan mereka mendengarkan ya. Ayat 7-nya kalau kita baca, maka terbangun-bangunlah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu tapi tidak melihat seorang juga pun. Jadi memang tidak ada yang bisa melihat itu. Ya. Kalau kita membaca penampakan Yesus pun tidak ekspresif ya. Menunjukkan dirinya. Kalau kita baca ayat keempatnya ya, ayat ketiga dulu, dalam perjalanan ke Damsyik ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ya, jadi tidak ada ekspresif Yesus menampakkan diri benar-benar secara fisik kepada Saulus, seperti layaknya ketika dia menampakkan dirinya dengan tubuh kebangkitan. Kenapa begitu Pak, Bu? Karena Yesus sudah naik ke surga, tubuh kebangkitannya sudah naik ke surga. Jadi kalaupun Yesus menampakkan diri setelah peristiwa kenaikan Tuhan, yang dilihat orang itu adalah roh Tuhan. Ya. Jadi bukan bentuk badan lagi gitu ya, karena sudah berada di surga. Dan kalau kita baca ayat 4 tadi, Saulus melihat ya, ada cahaya yang memancar dari langit mengelilingi dia. Cahaya mengelilingi Saulus. Itu yang membuat dia silau, itu yang membuat dia tidak bisa maju, tidak bisa mundur, itu yang membuat dia hanya terdiam terpaku di tempatnya berdiri atau duduk, Saudara. Dan di sanalah dia mendengarkan suara Tuhan Yesus. Kenapa engkau menganiaya aku? Kemudian dikatakan oleh penampakan Tuhan itu, ya pergi ke sebuah tempat, ke rumah di sebuah tempat di Damsyik ya. 3 hari lamanya kamu tidak akan dapat melihat, 3 hari lamanya kamu juga akan mengalami penderitaan kebutaan itu. Dan Saulus merespon itu dengan keren banget ini. Dia juga selama 3 hari ia tidak makan dan minum. Jadi yang saya mau katakan, ketika Saulus ini mengalami penderitaan tanda kutip karena matanya tidak bisa melihat selama 3 hari sehabis berjumpa dengan Tuhan, maka Saulus yang matanya buta ini juga berpuasa, tidak makan dan minum selama 3 hari. Ini yang bagi saya kerennya pakai bingit, Saudara.
penderitaan bukan disungut-sunguti, masalah bukan disungut-sunguti, malah ketika kita dapat masalah, ketika Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan, kita justru semakin berusaha mendekatkan diri dengan Tuhan dengan cara berpuasa, nggak makan, nggak minum. Berapa banyak kita yang seperti itu, saudara? Berapa banyak kita yang sedang dalam masalah, dalam problematika hidup, itu malah berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan lewat puasa. Yesus pernah mengatakan begini ketika murid-muridnya, "Guru, kok kami sudah mengusir dalam nama Tuhan? Ya, setan roh jahat yang menguasai orang itu, tapi roh orang itu tetap dikuasai oleh roh jahat itu." Kata Yesus, "Ada yang tidak bisa diusir hanya seperti itu. Ada yang hanya bisa diusir lewat doa dan puasa." Jadi berpuasa itu, saudara, itu pasti mendatangkan berkat luar biasa ketika kita jalankan dengan motivasi yang benar. Banyak kita berpuasa, motivasinya nggak benar. Ya. Bagi saya, kalau kita belajar tentang gaya atau style puasa di dalam Alkitab, kalau tidak diperintahkan Tuhan, biasanya orang yang berpuasa itu orang yang sedang dalam butuh, orang yang butuh pergumulannya terjawab. Contohnya puasa Daniel. 21 hari dia berpuasa di tepi sungai Tigris. Kenapa? Kalau kau baca sebelum peristiwa itu, dia mendapatkan penglihatan tentang hari-hari yang berat, kesusahan yang besar. Ya, ini nggak tahu ya tafsirannya, itu kesusahan yang besar itu terjadi dalam periode yang hari ini sudah berlalu atau yang nanti disebut dengan akhir zaman. Sebab penggenapan atau orang melihat sebuah penglihatan itu, penglihatannya itu bisa beberapa kali peneguhan, beberapa kali penggenapan. Ya. Nubuatan itu bisa double penggenapan sebenarnya. Ya, saya nggak tahu ya. Sebab kalau kita banyak membaca buku-buku tafsirnya kitab Daniel, ada yang mengatakan bahwa apa yang disebut kesusahan besar itu bicara mengenai hari di mana Israel ya akhirnya dalam sejarah itu dipaksa keluar dari tanah Palestina, dari Yerusalem. Ya, itu kalau kita ngomongin Alkitab aja sudah berkali-kali ya. Tapi tentunya yang paling dahsyat ketika Israel akhirnya benar-benar dihapuskan nama bangsa ini di dalam peta oleh Kaisaran Roma. Ya. Roma menghancurkan Yerusalem, menghancurkan Israel, semua penghuninya dibuang ke seluruh penjuru dunia, diaspora lah orang Israel. Sehingga pasca penaklukan Roma atas Israel di sekitar tahun, nanti kita akan bahas ini ya di lain kesempatan karena cukup panjang ya, di abad-abad pertama Masehi, saudara. Setelah abad kedua tentunya ketika kekristenan dan juga Yahudi masih menjadi musuh dari Romawi ya. Itu negara Israel sudah tidak ada lagi. Rajanya sudah nggak ada lagi. Yerusalem sebagai ibu kota menjadi kota yang benar-benar hancur. Dan baru kalau kita membaca yang namanya negara Israel atau bangsa Israel atau kerajaan Israel kalau kita bisa sebut, itu baru muncul lagi di tahun 40-an ya, di tahun yang bersamaan dengan peristiwa proklamasinya Republik Indonesia ya, nggak jauh lah, 48. Tiba-tiba ada orang yang menamakan dirinya keturunan Israel yang berusaha untuk ingin merebut kembali tanah mereka, tanah leluhur mereka, yakni tanah Israel itu, tanah perjanjian itu. Perang sampai sekarang belum kelar itu, dengan Palestina belum kelar, dengan negara-negara Teluk, dengan negara-negara Arab, negara-negara Timur Tengah bermusuhan dan sebagainya. Sedang dalam proses rekonsiliasi ya, dengan beberapa negara Arab mulai mengadakan hubungan bilateral, hubungan diplomatik dengan Israel, mengakui Israel, tapi belum semuanya. Arab Saudi sampai detik ini belum ya. Jadi butuh proses panjang, saudara ya. Israel hilang tuh dari peta, tuh nggak ada. Dan kalau kita membaca peristiwa
eh, apa namanya, Paulus yang bertobat ini, eh, kita saat ini ya, Israel, akhirnya kita menjadi Israel rohani itu ya, kita jujur, kita utang budi dengan orang yang namanya Saulus ini ya. Dia buta 3 hari 3 malam, dia berpuasa, dia merespon, kalau bagi saya pelajarannya luar biasa. Dia merespon apa yang dia derita, apa yang dia alami, yang disebut penderitaan itu, dengan lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Saya rasa harus kita kerjakan itu. Ketika kita sakit, bukannya kita malah lesu, justru kita semakin baca Alkitab, berdoa lebih sungguh, memasrahkan hidup kita pada Tuhan. Ketika kita mengalami PHK, usaha kita bangkrut, mestinya kita semakin dekat sama Tuhan, lebih bersyukur, masih bisa hidup paling tidak sampai hari ini terpelihara, dan mulai menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, supaya kita bisa mendengar apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menghidupi keluarga-keluarga kita di kemudian hari. Kan begitu. Doa, puasa, ya, itu bagi saya harus menjadi gaya hidup. Ya. Yesus berpuasa 40 hari 40 malam ya. Meskipun setelah dia akhirnya keluar dari puasa 40 hari 40 malam yang dituntun Roh Kudus itu, dia tidak berpuasa lagi ya, karena banyak kita lihat di kitab Injil, orang Farisi mengkritik Yesus dan murid-muridnya yang tidak berpuasa, padahal orang Yahudi lainnya berpuasa. Nah, konsep berpuasa inilah yang nanti coba kita akan bahas di kemudian hari. Berpuasa yang benar tuh gimana gitu. Tapi kalau saya paling tidak belajar dari berpuasanya Alkitab, orang yang berpuasa itu orang yang sedang punya pergumulan. Daniel punya pergumulan, dapat penglihatan tanggusan besar. Esther punya pergumulan karena bangsanya mau dibunuh saat itu. Ya, puasa siapa lagi? Puasa Musa juga ada pergumulan dalam hal ini karena Musa diminta Tuhan ya untuk menerima 10 perintah Tuhan itu. Ada panggilan, ada peneguhan. Yesus pun ketika kita baca berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun itu kan dituntun oleh Roh Kudus. Dia bukan mau jalan sendiri ya. Berpuasa itu harus mengikuti tuntunan Roh Kudus ya. Sebab kalau cuma sekedar berpuasa saja, tidak dituntun Roh Kudus ya, agenda kita dalam puasa hanya tidak makan, tidak minum saja, yaitu dikerjakan banyak orang di luar sana. Orang Jawa yang lebih tua dari saya banyak yang punya prinsip Senin Kemis puoso ya. Puoso Senin Kemis, Mbah ya. Senin Kemis mutih gitu ya. Itu kita termasuk berpuasa ya. Dengan minum air putih aja atau makan nasi aja, banyak orang sekarang menafsirkan itu puasa Daniel ya, yang enak tidak masuk ke perut, ke mulut gitu ya. Makannya makan tapi tidak yang enak-enak, hanya nasi aja atau air putih saja. Itu kan berpuasa ya. Tapi kalau dalam konteks Alkitab itu bukan berpuasa lah ya. Karena itu banyak dikerjakan orang di luar sana. Mungkin ada dia diminta dokter untuk puasa deh lo gitu ya, badan udah kegedean, diet gitu ya. Lebih tepatnya pada diet saudara ya. Nah, berpuasa dalam konteks Alkitab selalu ada pergumulan yang kita mau bawa kepada Tuhan. Berpuasa dalam konteks Alkitab berusaha membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Berpuasa menurut Alkitab adalah tuntunan dari Tuhan untuk kita bisa mematikan daging dalam puasa itu ya. Jadi si Saulus berpuasa dan akhirnya bertemulah ia dengan Ananias yang ini klik banget ya. Ananias dapat penglihatan, Saulus pun dapat penglihatan ya. Saling konfirmasi. Ini yang juga penting saudara. Sebab banyak orang bisa bernubuat, banyak orang ngaku Tuhan ngomong sama saya kepada kamu seperti ini. Kamu harus begini gini. Ya. Nah, orang tuh banyak yang memainkan peran itu ya, karena dengan peran itu memakai nama Tuhan. Tuhan ngomong, Pak. Tuhan ngomong, Pak. Tuhan ngomong, Pak, gitu ya. Bahwa supaya kita tidak lakukan A, B, C, D gitu ya. Saya sih selalu berkata saya pernah ya, tapi saya tidak mau sebut nama, tidak mau juga salah spesifik karena kejadian ini belum lama ini ya. Ada yang bilang, Pak jangan begini ya, pada saya gitu ya. Jangan begini itu kebetulan bagi saya adalah tugas saya sebagai pelayan Tuhan untuk melakukan hal itu ya. Ini orang yang saya hormati, orang yang dalam pelayanan juga, yang berkata, Pak Seno, Pastor, jangan ngelakuin pelayanan ini dulu gitu ya. Terus saya
cuma bilang, iya makasih, saya akan pertimbangkan ya. Saya tidak nanya lebih lagi. Kenapa? Karena tentunya kalau orang berani ngomong begitu kepada saya, tentu orang itu merasa dia dapat sesuatu dari Tuhan gitu ya. Jadi nggak perlu ditanyakan lagi ya. Tapi saya ketika habis dengar itu bergumul terus gitu. Tuhan, bener nggak gue nggak boleh begini? Boleh nggak gue nggak boleh ngelakuin pelayanan ini dulu gitu ya? Kalau bener tolong teguhkan dong ya. Siapa kek? Ada orang kedua kek yang neguhin, atau kau berikan aku damai sejahtera kek ya. Sepanjang saya bergumul berdoa itu kok nggak ada ya, nggak ada peneguhan lagi, terus nggak ada damai sejahtera dalam artian oke, gue nggak lakuin itu. Yang ada justru orang yang meminta saya untuk melayani soal itu gitu ya. Loh, kok ini malah ada yang minta pelayanan seperti ini, padahal kemarin ada hamba Tuhan yang bilang jangan ngelakuin pelayanan itu. Nah, saya bergumul itu ya. Terus saya bilang sama Tuhan, pelayanan ini jelas kau yang perintahkan ya. Jadi kalau di depan mataku ada orang yang minta aku melayani dia, ini kan perintah Tuhan. Jadi aku akan lakukan. Kalau memang Tuhan bilang tidak boleh, Senok, kok bicara langsung sama aku ya. Sampai hari hanya kok Tuhan nggak ngomong apa-apa, ya udah saya kerjain ya. Jadi intinya yang saya mau katakan, harus ada konfirmasi. Saya tidak bilang teman saya, rekan saya, hamba Tuhan tersebut itu salah atau apalah, enggak ya. Tapi bagi saya bisa jadi itu bukannya Tuhan, tapi suara hati lah atau apalah ya, yang sedang berkecamuk dalam pikiran, dalam hatinya dia, yang kemudian dia sampaikan kepada saya ya. Jadi bisa juga itu wujud dia mengasihi saya atau apalah gitu ya, supaya saya jangan kenapa-napa kalau melayani ini gitu ya. Tapi saya nggak dapat konfirmasi apa-apa. Dulu di masa lalu sering sekali saya dapat cerita, ada teman bilang gini ya, Tuhan bilang kamu tuh jodoh saya. Ada laki-laki ngomong pakai nama Tuhan, Tuhan bilang kamu jodoh saya. Ini kalau perempuannya nggak takut Tuhan, kalau perempuannya terlalu lugu ya, dalam tanda kutip bodoh gitu ya, Kristen bodoh gitu ya, dia langsung oke, iya nggak apa-apa, aku juga mau taat sama suara Tuhan. Lah, kalau bagi saya saudara, kalau ada laki-laki bilang kepada perempuan, kamu adalah jodoh saya, karena pernikahan dalam Tuhan itu sekali untuk selamanya, yang dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan manusia, maka mestinya si perempuan itu dapat peneguhan juga dong ya kan. Kalau enggak, ngapain mau dikawinin sama laki-laki yang kita baru kenal dan ngaku-ngaku dia harus mengawini kita karena disuruh Tuhan ya kan? Kalau saya jadi perempuan itu, saya bilang, oh iya gitu ya, tapi kok Tuhan saya nggak ngomong ya saya untuk menikah dengan kamu ya, gituin aja saudara. Jadi bicara mengenai Saulus dan si Ananias ini kan dua-duanya dapat konfirmasi. Saulus ketika bertemu dengan Tuhan buta 3 hari nggak bisa melihat, terus dapat peneguhan dari Tuhan, penglihatan lagi, kamu nanti akan berjumpa dengan Ananias, dia akan tumpangi tangan kamu. Kemudian juga Ananias juga dapat peneguhan dari Tuhan, kamu pergi ya, cari Saulus ya di jalan yang lurus itu ya, nanti tumpangi tangan dia ya, dia akan menjadi alatku yang luar biasa. Dua-duanya dapat peneguhan dari Tuhan, momennya dua-duanya bisa bertemu. Nah, kalau dari Tuhan tuh seperti itu saudara ya. Jadi jangan takut untuk misalnya menolak. Seringkali gitu orang Kristen, banyak kan ada hamba Tuhan yang ngakunya hamba Tuhan tapi hamba iblis, yang dikit-dikit Tuhan berkata kepada saya, Tuhan berkata kepada saya, Tuhan berkata kepada saya. Begitu Bapak Ibu. Dan biasanya orang Kristen kalau ada hamba Tuhan ngomong Tuhan sudah berkata sama saya, itu langsung mikir, waduh gak berani lah gue, iya aja. Tuhan berkata kepada saya ngomong kepada saudara, Tuhan berkata kepada saya supaya kamu jual rumahmu, jual mobilmu, dan semuanya kasih ke saya. Banyak itu dalam model-model seperti itu, kejadian banyak saudara. Tuhan berkata, dukung, kalau tidak dukung nanti kamu akan kena kutuk, kalau dukung kamu akan diberkati 30, 60, 100 kali ganda. Udahlah dicari-cari ayat lah pokoknya yang kira-kira bisa kena, padahal konteksnya nggak begitu tuh ayat sebenarnya ngomongnya. Hati-hati saudara ya, kita nih diberikan kecerdasan ya, dan terlebih ada karunia yang bisa membedakan. Kita harus meminta karunia Tuhan
di mana kita bukan punya saja Roh Kudus, tapi adalah juga Roh yang bisa membedakan roh. Jadi kalau kita punya screening seperti itu, kita punya karunia itu, saudara, kita nggak takut disesatkan orang. Ya, jadi enak gitu. Orang mau ngomong kayak apa, suara Tuhan saya dengar semalam, Tuhan menjumpai saya semalam. Kalau kita punya roh yang membedakan roh, ya, maka tentu kita tidak akan tergoda oleh hal itu. Jadi sama-sama kita belajar, saudara, ya, kebenaran. Saulus dan Ananias seperti itu, ya, akhirnya terjadi, ya. Kemudian yang menarik, saudara, ya, kita membaca ayat yang ke-17. Kita coba buka lagi ayat 17 tadi. Sudah kita buka, coba kita sekarang lagi baca ayat 17-nya. Oke, nampak ya ayat 17 ya. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Jadi Ananias ngomong sama Saulus, "Tuhan Yesus ngomong sama aku, ya, supaya aku dapat supaya aku menemui kamu, ya. Terus juga supaya berdoa buat kamu supaya kamu bisa melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Penuh dengan Roh Kudus, kalau kita merefer pasal-pasal sebelum dalam Kisah Rasul 1 sampai dengan ke-8 kemarin, penuh dengan Roh Kudus itu ditandai, ya, dengan apa? Baptisan Roh itu. Petrus, Yohanes ke Samaria, mendengar orang-orang Samaria sudah bertobat, sudah dibaptis dalam nama Tuhan. Tapi ketika mereka sampai ke sana, loh, mereka kok belum dibaptis dengan Roh Kudus, ya? Maka mereka menumpangi tangan mereka kepada semua orang percaya di Samaria, dan mereka akhirnya menerima Roh Kudus, ya, penuh dengan Roh Kudus. Nah, penuh dengan Roh Kudus, menerima Roh Kudus, saya bilang, ya, nanti akan saya bahas nih, baptisan air dan baptisan roh itu apa, ya, di program ini. Sabar saja, saya sedang siapkan materinya. Sebelum Kisah Rasul berakhir atau pindah kitab, kita akan ngomong soal baptisan air dan baptisan Roh Kudus, ya. Saya nggak ngomongin doktrin, saya cuma ngomong di kisah Rasul aja, ya. Nanti kalau kita ketemu di kitab lain soal baptisan roh atau juga baptisan air, kita konfirmasi. Sekarang kita hanya sedang membaca Kisah Rasul 1 sampai selesai, dan apa yang dikatakan Kisah Rasul soal baptisan roh itu, ya, bahwa tandanya ada 3 orang mengalami baptisan pencurahan Roh Kudus itu di Kisah pasal 2, yakni suara tiupan angin keras, lidah api yang menyala-nyala melayang-layang terus hinggap di kepala murid-murid, dan juga mereka berbahasa lidah, sehingga orang-orang dari luar Yahudi, luar Yerusalem, luar Galilea, ada dari Libya, dari Ethiopia dan lain sebagainya, yang ke Yerusalem untuk beribadah. Akhirnya mereka, loh, kok mereka ngomong bahasa kita, mereka kan orang Galilea, gitu ya. Nah, ini bahasa atau tanda yang paling kasat mata adalah sesuatu yang terucap, bisa disaksikan oleh panca indera manusia yang menyaksikannya. Jadi Saulus di sini penuh dengan Roh Kudus, ya, sehingga ia akhirnya dapat melihat setelah didoakan oleh Ananias, dan kemudian responnya langsung dibaptis. Jadi dalam urutannya, ya, dalam pertobatannya Saulus ini, bisa jadi dia ditumpangi tangan oleh Ananias, dia bisa celik, dan dia sudah penuh Roh Kudus. Baru setelah penuh dengan Roh Kudus, kalau kita membaca urutannya tadi, ya, ayat 17 ayat 18, ya, dia akhirnya bangun dan dibaptis. Oleh siapa? Ya, tentu oleh Ananias. Nggak perlu kita jelaskan lagi, karena yang menumpangi tangan dia adalah Ananias. Jadi kalau kita melihat peristiwa di Samaria, ya, orang-orang di Samaria yang diinjili oleh Filipus, si diaken itu bertobat dulu, dibaptis dulu. Baru ketika Petrus dan Yohanes datang ke sana beberapa hari kemudian, beberapa waktu kemudian, menumpangi tangan mereka baru penuh Roh Kudus. Jadi alurnya begitu, dibaptis dulu, baptis pertobatan, baru dibaptis Roh Kudus atau penuh dengan Roh Kudus. Tapi kalau kita lihat indikasinya di Kisah pasal yang ke-9 ini, Saulus ini sepertinya dia penuh dengan Roh Kudus dulu, karena Ananias berkata, "Aku disuruh Tuhan Yesus yang menampakkan diri padamu untuk supaya kamu dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus."
Ya, seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya ketika si Ananias datang ke sana dan menumpangkan tangannya, kata Saulus sambil berkata tadi. Ya, ketika ditumpangi tangan, gugur selaputnya, celik lagi matanya setelah 3 hari buta, penuh Roh Kudus, dan respon dari Saulus adalah memberi dirinya dibaptis. Jadi orang bisa penuh dengan Roh Kudus dulu bagi saya ya, berdasarkan cerita ini ya, bahkan sebelum dia dibaptis pertobatan. Ya suka-sukanya Tuhan ya. Cuma biasanya ritmenya ya itu dibaptis dulu, bertobat dulu, baru dibaptis Roh Kudus ya. Jadi kebanyakan sih begitu, dalam pengalaman pelayanan saya juga begitu kebanyakan ya. Dan dalam Kisah Rasul nanti, kita kan baru pasal 9 ya, nanti kita bahas pasal 10 ya, pasal 11 dan berikutnya kita kan ketemu nanti ya. Ritmenya tuh kebanyakan memang bertobat dulu, dibaptis sebagai respon pertobatan, baru habis itu penuh dengan Roh Kudus. Ya, tandanya apa? Ya bisa berbahasa lidah asing itu, atau sekarang sering disebut berbahasa roh. Ya, jadi kalau kita membaca Kisah Rasul pasal 2, kita membaca juga yang kemarin di Samaria, Petrus dan Yohanes tahu mereka akhirnya sudah penuh dengan Roh Kudus ketika ada tanda yang kelihatan dari orang yang mereka tumpangi tangan. Apa itu? Ya, berbahasa lidah asing, seperti pengalaman mereka sebelumnya ketika Kisah Rasul pasal 2 di hari Pentakosta itu. Jadi ada hal yang tersembunyi, hal yang tidak tersirat ya, tidak tersurat tapi tersirat ya, yang bisa kita temukan soal tanda baptisan Roh Kudus itu ya. Ya, tapi tentunya ya kalau kita nantilah kita ngomong ya, ada efek gini ya, jadi orang merasa bahwa supaya orang tahu dia sudah dibaptis Roh Kudus, maka dia berusaha untuk berbahasa roh ya, sendiri, semaunya sendiri ya. Yang penting orang dengar dia sudah penuh dengan Roh Kudus, kira tata gitu ya. Ya, itu bagi saya hal yang konyol dan mendukakan Tuhan dan melukai Roh Kudus tentunya ya. Saya tidak akan anjurkan hal itu ya. Nanti kita akan ngomong ya, apakah kalau saya belum dapat baptisan Roh Kudus itu berarti gimana Pak? Ya, nanti kita ngomong ya, sabar ya, ditahan dulu. Kita nanti ngomong dalam topik seharian, kita ngomong soal itu ya. Saya siapin materi dalam bentuk PowerPoint juga supaya saudara bisa lebih jelas nantinya. Oke? Jadi Saulus akhirnya bertobat, Saulus penuh dengan Roh Kudus, dan Saulus merespon pertobatannya dengan percayanya kepada Yesus dengan dibaptis ya, menjadi bagian dari pengikut jalan Tuhan. Dari tadinya mau pembunuh, pengikut jalan Tuhan menjadi pengikut jalan Tuhan itu sendiri. Ada perubahan 180 derajat yang Tuhan buat terhadap dirinya Saulus ini. Kita lanjutkan pasal 9 dengan perikop yang berikutnya ya. Saulus dalam lingkungan saudara-saudara. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari lama bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem yang membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus, tapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota Damsyik itu supaya dapat membunuh dia ketika misalnya Saulus mau keluar atau masuk dari kota itu. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkan dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Ketibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya ya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan bicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus
Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar dan oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Ada hal yang menarik di sini, ya. Saulus yang bertobat ini langsung on fire gitu. Langsung panas, ya, nggak seperti diesel butuh waktu lama, ya. Dia langsung lari cepat, ya. Dikatakan tadi menarik, ya. Coba kita lihat tadi ayat berapa tadi, ya. Ya. Coba perhatikan baik-baik nih. Ayat 25, ya. Bayangin dia baru bertobat, saudara, ya. Baru bertobat, baru dibaptis, baru penuh Roh Kudus, langsung khotbah di Damsyik itu, membingungkan semua orang Yahudi karena mereka sudah dapat informasi kan. Nanti ada seorang muda yang sudah minta surat kuasa dari imam besar untuk menangkap orang-orang yang mengikut jalan Tuhan itu dari komunitas Yahudi kita. Tiba-tiba pas si Saulusnya datang, lah bukannya orang ini yang mau nangkepin para pengikut jalan Tuhan itu, tapi kenapa dia malah sekarang berbicara soal Yesus adalah Mesias, membuktikan Yesus adalah Tuhan, ya. Wah, kacau. Mereka bingung, ya. Perubahannya begitu signifikannya, ya. Sehingga akhirnya mereka kacau sendiri, ya. Akhirnya karena kacau, nggak bisa tenang, pikiran mereka cuma satu, ya, kita mau tangkap aja, kita mau bunuh aja si si Saulus ini, ya, supaya selesai lah, ya. Orang kalau sudah terpojok, orang kalau sudah kalut, saudara, ya, itu pasti ekspresinya memaki-maki, ekspresinya negatif senantiasa, ya. Coba makanya kepala dingin itu harus jadi bagian dari milik kita. Ya, akhirnya ayat 25 apa? Sungguh bukan demikian, rencana ngebunuh si Saulus ini yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di Damsyik itu dengan cara pokoknya setiap pintu masuk di Damsyik dijaga oleh beberapa orang Yahudi, sehingga kalau ada orang yang tampilannya kayak Saulus, karena Saulus kan pemimpin, tentu muka yang sudah dikenal oleh orang di sana, ya, tangkap, bunuh, ya. Tapi sungguh pun demikian, pada suatu malam, perhatikan baik-baik kalimat 25, murid-muridnya siapa? Murid-muridnya Saulus. Ya kan, saudara, ya. Jadi dalam durasi yang tidak terlalu lama, Saulus yang tadinya mau membunuh murid-murid Tuhan, mau membunuh semua pengikut jalannya Tuhan ini, tiba-tiba bertobat jadi pengikut jalan Tuhan, dan dalam waktu yang singkat dia sudah menjadi rabi, dia sudah menjadi guru, dia sudah punya murid-murid, dia sudah mempertobatkan beberapa orang untuk menjadi murid-muridnya. Kalimatnya bentuknya jamak, ya, majemuk, bukan tunggal. Murid-muridnya, bukan muridnya, ya. Berarti kan lebih dari 2 ini orang, ya, yang disebut muridnya, yang menurunkan dia dari tembok kota dalam sebuah keranjang. Bagaimana kita? Udah berapa lama kita jadi orang Kristen? Itu aja jawab dulu. Kalau udah, sudah punya murid belum? Kan gitu, saudara. Jadi kalau ku mau sepertimu Yesus, kalau itu terlalu tinggi, ya coba ku mau seperti Saulus. Gitu aja dulu, saudara, ya. Sudahkah kita punya murid? Ya, nggak usah jadi kayak pendeta-pendeta besar yang punya murid ribuan, ratusan ribu. Nggak usah, saudara. Paling nggak selama kita Kristen, kita sudah mengenalkan Yesus itu kepada berapa orang, dan ada berapa orang yang karena kita bersaksi padanya akhirnya bertobat, dan sejak itu dia selalu menganggap kita sebagai kakak rohani, tante rohani, ya, om rohani, pokoknya orang yang dituakan, sehingga kalau ada masalah mereka sharingnya sama kita dan kita dipercaya untuk mendoakan dia dan menjadi pendoa syafaatnya, kan itu. Saulus dalam durasi yang sangat singkat dia sudah memiliki murid. Orang yang benar-benar melayani Tuhan itu tidak akan membuang waktu, ya. Mungkin dia masih punya me time, ya. Saya juga masih punya me time, ya. Waktu saya yang hanya untuk saya dan apa yang saya suka gitu, yang tentu tidak melanggar firman Tuhan, ya. Tapi orang yang seperti Saulus ini setelah bertobat itu menyadari bahwa waktunya untuk Tuhan harus yang utama, ya. Jadi Bapak Ibu, ayo kita penuh dengan Roh Kudus itu. Makanya yang merasa masih takut, masih keluh, masih nggak pernah berani untuk bersaksi,
itu coba cari hamba Tuhan di kotamu ya, yang kredibel, yang bagus begitu, pelayanannya oke gitu. Ambil tangannya, coba minta tumpangi tangan dia. Kalau kau sudah punya informasi valid soal hamba Tuhan ini, supaya kita didoakan punya semangat, punya spirit yang menginjil itu, memberitakan firman itu. Saya bilang nggak perlu belajar banyak-banyak. Kalau ada waktu ya silakan, tapi kalau nggak ada nggak usah nunggu sampai kita sekolah tinggi teologi dulu gitu, kelamaan. Paulus dalam konteks ini ya, dia langsung ya, dari apa yang dia tahu di masa lalunya soal agama Yahudi itu, tiba-tiba dia bisa berusaha menemukan kebenarannya. Tentu dia belajar banyak dari Ananias dan murid-murid Tuhan, pengikut jalan lurus yang ada di kota Damsyik ini. Dia belum ketemu rasul-rasul, dia masih ketemu orang-orang yang Kristen yang ada di Damsyik ini. Ya, baru setelah orang Yahudi berusaha membunuh dia di Damsyik, dia diturunkan lewat keranjang dari tembok kota ini, dan dia akhirnya ke Yerusalem. Dan ketika sampai di Yerusalem pun, murid-murid dalam hal ini bukan saja rasul-rasul, tapi murid-murid kalimatnya ya. Itu berarti kan belum tentu rasul-rasul ya. Kalau kita membaca nih, coba kita lihat tadi ya. Oke nih. Oke. Oh nih, kalimat yang 26. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak percaya bahwa ia juga adalah seorang murid. Murid-murid di sini ya tentu maksudnya murid-murid Tuhan Yesus. Bukan 12 rasul, tapi ya orang-orang yang disebut pengikut jalan lurus itu atau jalan Tuhan itu, saudara ya. Ya. Nah, dia dibawa akhirnya oleh Barnabas yang kita tahu nanti juga menjadi seorang rasul ya, teman perjalanan misinya Saulus yang pertama ya. Dibawa oleh Barnabas ke tengah kelompok kepada rasul-rasul. Nah, kali itu 7 baru rasul-rasul, dan menceritakan kepada mereka bahwa Saulus melihat Tuhan, dan kesaksiannya Saulus didengar rasul-rasul, dan akhirnya Saulus bisa tinggal bersama dengan rasul-rasul dan murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya di Yerusalem, dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Keren banget ya. Bahkan saking semangatnya kalau kita baca ya, kalau kita baca ayat 29 ya. Ya, perhatikan baik-baik. Ini kalimat kan begini ya. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan di situ membantu dia ke Tarsus. Jadi ini orang memang terus ya, kayaknya haus banget untuk menjadi pekabar Injil itu. Dia ngomong sama orang Yahudi, dia sharing kesaksian terhadap imannya yang baru kepada sama orang yang sudah menjadi pengikut jalan Tuhan. Dan yang paling keren di ayat 9, dia juga bersoal jawab, berani nanya jawab, berani berdiskusi, berani berapologet dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Berarti orang-orang Yahudi yang tinggal di luar Yerusalem, yang hari itu lagi ada di Yerusalem dalam ibadah atau misi atau tugas atau bisnis dan lain sebagainya ya. Dan mereka akhirnya karena nggak bisa jawab, nggak bisa menyaingi hikmatnya Saulus, akhirnya berusaha membunuh dia. Nah, karena semangatnya Saulus ini akhirnya oleh para rasul dan murid-murid Tuhan lainnya, anggota jemaat di Yerusalem, dia dibawa keluar untuk dibawa ke Kaisarea. Nah, Kaisarea ini apa? Dalam program Bible Clinic besok hari Jumat saya akan ngebahas banyak soal Kaisarea ya. Karena di pasal 10 kita juga akan ketemu kata Kaisarea ya. Di pasal yang ke-8 ya, kalau kita membaca peristiwa Filipus yang habis mempertobatkan dan membaptis sida-sida dari Ethiopia yang kita bahas kemarin, Filipus juga tiba-tiba dibawa Tuhan ke Asdod, dan kemudian dia berjalan menginjil di seluruh kota sampai ia tiba di Kaisarea. Jadi Kaisarea, kata Kaisarea ini itu dalam pasal 8 ayat 40, pasal 9 yang kita ketemu di ayat yang ke-20, ayat yang ke-30 ini, kemudian juga nanti di pasal 10 ayat 1. Berarti hanya dalam durasi beberapa ayat saja kata Kaisarea muncul 3 kali. Ya, bagi saya ini menarik ya. Kita akan bahas nanti besok hari Jumat
dalam program Bible Clinic jam 9 malam. Jadi stay tune. Jadi subscribe, tekan tanda loncengnya ya, notifikasi ya, supaya pas jam 9 besok kita akan ngebahas soal Kaisaria, sehingga Bapak Ibu tahulah apa sih Kaisaria itu, makanan jenis apa sih, apa juga dampaknya, pembelajaran yang kita bisa dapatkan untuk membuat iman kita bertumbuh. Apa ada kisah di balik kota atau di balik nama, di balik tempat yang namanya Kaisaria itu. Begitu ya. Sekarang kita bahas membaca perikop terakhir di pasal yang ke-9 ini. Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas bersama saya. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Ya, Petrus ini siapa? Petrus yang habis tadi ya. Kalau kita membaca tadi, setelah pertobatannya Saulus, Petrus ini kemudian juga mulai jalan ya, berjalan keliling ya, mengadakan perjalanan misi ya. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun berbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah, bereskan tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu, semua penduduk Lida dan Saron melihat dia. Lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tapi pada waktu itu ia sakit, lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segera datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas pada waktu hidup. Tapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya, membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus berserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Kalau nggak ada penganiayaan, kalau Stefanus belum martir, sehingga penganiayaan terhadap Kristen itu menjadi lebih masif, lebih sering terjadi, mungkin Petrus tidak akan jalan-jalan dalam perjalanan misi. Yope, Lida, itu sebuah kota yang ada di wilayah barat ya saudara ya, di dalam tanah perjanjian. Itu ada di tepi laut laut tengah atau laut apa itu ya? Iya, laut tengah ya. Jadi kalau Bapak Ibu kemarin ingat kita ngebahas Samaria ya, itu ada di wilayah dekat tepi barat gitu ya, Yope ya, Java sekarang ya, juga Lida, itu daerah-daerah sekitar dekat pantai laut tengah itu saudara ya. Dan Petrus ke sana ya, pergi keluar Yerusalem ya, untuk mulai mengabarkan Injil. Dan di sana Alkitab katakan dia menyembuhkan Eneas dan juga membangkitkan perempuan yang baik hati sepanjang hidupnya, namanya Dorcas. Eneas ya, kalau kita membaca tadi tidak ada indikasi ya. Saya tidak membaca Eneas itu sudah percaya kepada Yesus atau pengikut jalan Tuhan ya. Coba kalau kita kalimatnya kan begini. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida ya. Nah, di situ didapati seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh ya. Eneas ini apakah sudah Kristen atau belum, kita nggak tahu. Tapi yang faktanya Eneas ini dikenal oleh orang-orang kudus. Orang-orang kudus itu berarti bicara mengenai bukan orang Yahudi, tapi orang-orang yang sudah percaya yang ada di kota Lida. Murid-murid Tuhan Yesus yang mungkin hasil dari Pentakosta itu. Ya, Eneas karena sudah 8 tahun terbaring di tempat tidur, ya kita bisa menerka-nerka nih ya, apakah dia sudah bertobat atau belum ya. Kalau dia tidak lumpuh, mungkin lumpuhnya baru beberapa bulan atau beberapa saat saja mungkin terjadi setelah dia
misalnya mengunjungi Yerusalem dan akhirnya mengalami Pentakosta yang terjadi atas murid-murid pencurahan Roh Kudus, ya. Tapi karena dia sudah 8 tahun, dan saya sangat menduga peristiwa ini tidak jauh dari peristiwa Pentakosta, ya. Jadi belum 8 tahun. Berarti Eneas ini ya berarti bukan murid Tuhan mungkin, tapi orang terdekat atau family atau kerabat dari orang-orang kudus yang ada di kota Lida itu. Ketika melihat, mendengar, dan menyaksikan Petrus ada di kota mereka, maka orang-orang kudus ini minta agar kerabatnya yang namanya Eneas ini untuk didoakan. Dan yang lumpuh Eneas ini kemudian Alkitab katakan, seketika itu juga bangunlah orang itu, bisa berjalan tanpa masalah lagi, kendala dengan lumpuh di kakinya. Nah, berita ini tersiar, ya, sehingga akhirnya penduduk Lida, penduduk Saron, ya, itu berusaha untuk mencari Petrus, ya. Kemudian banyak orang yang bertobat, berbalik kepada Tuhan akibat pelayanan Petrus yang disertai manifestasi dengan mujizat tadi. Jadi memang penting kita melayani Tuhan dengan mujizat, bukan cuma ngomong doang gitu, ya. Tapi ya, banyakan kita sekarang ini banyak mujizatnya juga, ya saya banyak melihat ya pendeta-pendeta yang secara ekstrim melayani dengan mujizat itu, katanya konon dengan mujizat itu, ya, ditepak-tepak, ya, ditumpangi tangan, jatuh, ya, ya, terus ya sembuh, tapi ya bener nggak sembuh gitu, dalam artian dalam artian banyak apa namanya, ya, patut kita sebagai orang juga bukan tidak mempercayai kuasa Tuhan, tapi juga kita berhikmat juga, ya. Ya, saya percaya Tuhan bisa sembuhkan lewat beberapa hamba Tuhan, lewat hamba-hamba Tuhan juga gitu. Saya percaya kita semua punya kuasa itu kalau Roh Kudus sudah turun atas kita, kan. Cuma apakah yang ditampilkan oleh banyak orang dan kita bisa lihat itu di YouTube sekarang ini itu mujizat gitu. Karena konon kalau pendeta-pendeta dari Afrika, saya sudah mulai mengkritisi, ya, tidak serta-merta, ya. Ada orang bangkit dari matinya katanya, ya, tapi terbukti orang yang mati itu ternyata timnya pendeta ini dan sudah beberapa kali berperan sebagai orang mati yang dibangkitkan gitu, ya. Dan ini cerita ini banyak di YouTube, banyak, saudara, ya. Dan pendeta-pendeta di sana, apalagi kalau wilayah Afrika kan kencang dengan vudunya, ya. Jadi memang mujizat dalam nama Tuhan itu kalau benar-benar bisa dipraktekkan itu akan bisa membuat orang yang memang sudah punya otak dalam budayanya, dalam hidupnya, bahwa setan aja, dewanya aja bisa ngelakuin itu. Lah kalau gue harus pindah, Tuhan yang mau gue sembah yang baru ini harus lebih hebat dong. Jadi makanya mujizat itu perlu, ya, untuk dipraktekkan di sana. Tapi banyak kan orang, ya, akhirnya membuat mujizat palsu tadi, ya. Tumpang tangan jatuh. Nah, pasca jatuh itu benar nggak dia bisa sembuh? Orang banting kursi rodanya, jalan masuk kursi roda, keluar kursi roda. Pertanyaan saya, yang kita lihat itu benar-benar orang yang memang sepanjang hidupnya pakai kursi roda, atau baru saja jadi pemeran pakai kursi roda gitu dalam KKR yang ribuan orang, ratusan orang. Kan kita tidak bisa mengenali orang-orang tertentu, ya, kecuali Bapak Ibu datang sendirian terus lihat, iya tuh tetangga gue tuh sehari-hari pakai kursi roda gitu, ya. Itu bisa dibuktikan seperti itu, ya, oke lah, ya. Tapi kebanyakan yang ditampilkan di YouTube kan nggak gitu, ya. Orang pakai kursi roda gitu, ya, tiba-tiba kursi rodanya dilempar gitu, bisa berjalan. Nah, ini pertanyaannya, benar nggak gitu, ya? Karena sekarang ini banyak orang jualan Tuhan. Satu sisi saya memahami, saya mempercayai Tuhan juga bisa buat mujizat, ya. Jadi artinya ketika kita tahu ada penipuan-penipuan dan ada juga mujizat benar di sana yang sama-sama dipertontonkan kepada kita orang-orang Kristen ini, maka jelas kita harus berhikmat. Kita harus pandai, cerdik, tulus, sehingga akhirnya bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Banyak hamba Tuhan di luar sana, saudara, yang memakai mujizat itu untuk mencari penghidupan, ya. Karena kalau sudah dianggap punya stempel pendeta mujizat itu pasti hidupnya diberkati Tuhan lah, kurang lebih kita tanda kutip, ya, saudara. So, hati-hati dengan hal ini. Nah, yang saya mau katakan, saudara, bahwa di Lida ini si Eneas disembuhkan dari lumpuhnya,
kemudian ceritanya akhirnya sampai ke Yope dan lain sebagainya, sehingga ada orang yang namanya Tabita, ya dalam bahasa yang lain itu Dorcas, yang baik hati, yang sering buat baju, dan bajunya itu diberikan kepada janda-janda yang lain gitu ya. Ini orang yang punya hati sosial yang luar biasa, hati yang melayani, hati yang sosialnya tinggi ya. Tiba-tiba mati, ya Petrus yang mereka dengar punya mujizat itu dibawa cepat-cepat ke ke Yope ya. Kemudian diminta untuk melihat. Petrus yang melihat itu kemudian berlutut berdoa, terus berkata, "Tabita, bangunlah," dan Dorcas itu bangkit, Tabita itu bangkit dari kematian. Petrus berani sendirian. Inilah perjalanan sendiriannya Petrus. Sebelumnya selalu dengan Yohanes, benar ya? Ke Samaria juga sama Yohanes. Ini cuma sendirian dia. Ya. Apakah tidak ada yang menemaninya? Tentu ada yang menemani. Kalau tidak ada yang menemani, tentu cerita ini nggak sampai kepada kita ya. Tapi itu bukan kelompok rasul. Selama ini kan ditemani dengan Rasul Yohanes, ya, Rasul Yakobus, ya, selalu sendirian. Nah, Petrus mulai berani. Ya. Apa yang dia alami di peristiwa kebangkitan Tuhan, yang dia alami ketika Yesus menampakkan diri berkali-kali kepadanya dalam tubuh kebangkitan, yang dia alami ketika dia menyaksikan Yesus naik ke surga, yang dia alami ketika hari Pentakosta maka dia penuh dengan Roh Kudus dan dia tiba-tiba kan orang tuh kalau jujur terhadap diri sendiri ya, sadar kapasitasnya seperti apa. Tiba-tiba di hari Pentakosta itu dia bisa khotbah tentang segala macam ya. Dari perjanjian lama dia bisa menghubungkan semua itu sampai kepada pribadi Yesus. Ditangkap di mahkamah agama, bahkan di mahkamah agama dia berani berkhotbah juga. Orang kalau jujur pasti bisa, loh kenapa gue begini ya? Kenapa gue begini? Kenapa gue bisa begini ya? Kan gue gak punya kemampuan. Kalau itu Paulus atau Saulus mungkin karena dia orang yang terpelajar. Kan gue kan cuma nelayan biasa. Ilmu gue cuma sampai 12 tahun sebagai anak Torah. Habis itu ya gue ibadah tapi gak pernah mendalami Alkitab. Tapi kok gue bisa begini ya? Kalau dia jujur, maka Petrus pasti sudah sampai pada titik bahwa hidupnya dalam dirinya bukan dirinya lagi, tapi Yesus yang bangkit itu dan Roh Kudus yang penuh atas dirinya. Nah, itu dibuktikan ketika akhirnya dia ke Samaria, penumpangan tangan, ya, for the first time menumpangi tangan di luar Yerusalem, terjadi mujizat. Orang-orang Samaria bukan saja bertobat, tapi juga penuh Roh Kudus. Dan setelah punya pengalaman demi pengalaman demi pengalaman, akhirnya Petrus berani sendirian pergi ke Lida, ke Yope. Eneas lumpuh bisa bangkit, dan juga si Dorcas yang mati bisa bangkit hidup kembali. Semua dimulai dari apa, Bapak Ibu? Langkah awal. Kalau saudara belum berani memecahkan telur dengan bersaksi kepada orang, dengan membuat statement atau status yang mengajak orang percaya kepada Tuhan lewat sosial mediamu, saudara nggak berani untuk mulai pertama kali tumpangi tangan, saudara sakit, suami sakit, orang tua sakit, telepon pendeta, telepon teman lain yang kau anggap lebih rohani, kita nggak berani tumpangi tangan. Kalau telur itu belum kita pecahkan, maka Bapak Ibu akan terus selamanya tidak bisa mengalami hal-hal seperti ini. Nah, untuk bisa mecah telur itu gimana? Ya mau. Saya pertama kali bisa khotbah begini karena mau ketika pelayanan mission trip. Itu semester 1 saya baru kuliah, saudara. Belum dapat ilmu banyak, baru berapa SKS sih. Tiba-tiba pendeta tempat kami mission trip itu minta saya, ya, bukan pemimpin mission trip, bukan ketua mission trip saya, tapi saya di tengah kelompok. Ya kamu tuh, ya Seno ya, yuk khotbah nanti hari Minggu ya. Itu tentu mengguncang juga senior-senior saya yang ada di tim itu, karena mereka sudah siapkan khotbah, sudah dapat ilmunya, saya belum kan, saya baru semester 1. Tiba-tiba disuruh khotbah, ya. Tapi saya bilang cepat atau lambat, gua harus khotbah, ya. Dan momen nggak datang 2 kali. Ini momen pertama, gua nggak ada persiapan juga sih, ya. Tapi momen ini harus gua ambil, ya. Kenapa? Karena gue udah serahin hidup buat Tuhan, ya. Cepat atau lambat, berdiri di mimbar
itu akan menjadi bagianku. Ya, kalau sekarang Tuhan izinkan bisa berdiri, kenapa nggak sekarang? Kenapa harus nanti? Kenapa harus dapat ilmu cukup dulu? Kenapa harus punya ilmu tafsir dulu? Kenapa harus punya ilmu membuat khotbah dulu? Kenapa harus lulus STH dulu? Kenapa harus jadi pejabat gereja, pendeta dulu, ditabisin jadi pendeta dulu? Kenapa? Kenapa nggak sekarang? Ketika baru akhirnya mau memulai itu, telur pecah. Saya percaya, saya nggak ada recordingnya. Khotbah pertama saya itu banyak yang miss-nya juga. Namanya juga pertama kali. Seingat saya sih gemeteran, banyakan gitunya gitu ya. Karena saya dulu agak gagap gitu ya. Saya yakin itu ada banyak di situ, tapi karena sudah punya pengalaman tadi, hal yang sulit itu kan langkah awal. Memulai itu kan yang sulit, ya. Nah, setelah udah pernah memulai, sudah tahulah ya pahit-pahitnya, berantakan-berantakannya gimana. Itu PD itu ada tuh, ya. Ingat saya habis dari tempat itu di desa kecil di wilayah Jawa Timur sana, saya dapat kesempatan mulai khotbah di chapel, di STT, mulai berani, udah punya pengalaman kok. Kemarin aja khotbah di depan mbah-mbah aja berani, ini teman-teman sendiri ya, beranilah ya. Di chapel, mulai berani khotbah di radio, saya masih ingat dulu, mulai ikut temen yang siaran di radio ya. Mulai berani doain orang, tumpangi tangan orang, mulai berani melayani A, B, C, D, E, mulai berani bersaksi, mulai berani bikin artikel, mulai berani nyebarin artikel, mulai berani juga nunjukin saya sekarang ini adalah hamba Tuhan. Nah, ketika mulai, pengalaman itu guru yang paling berharga. Sehingga akhirnya saya sampai di titik ini. Saudara bagaimana? Kita belajar dari Petrus. Petrus juga mengalami fase itu. Dari orang yang tadinya ada di balik punggungnya Yesus, bahkan menyangkal Yesus 3 kali, gak berani menunjukkan imannya lewat proses yang sudah saya jabarkan tadi. Dia bisa berani berjalan dalam perjalanan misinya sendirian, hanya mengandalkan Roh Kudus. Teman-temannya tidak ada dalam kisah ini. Bukan cuma menginjil, dia berani menjamah dan mendoakan orang dan bilang sama orang itu bangkit dari lumpuhnya sudah 8 tahun dan benar mujizat terjadi. Habis itu kepedeannya, percaya dirinya kan semakin tumbuh kan. Ketika dia dengar Dorcas mati, kan nggak ada cerita di sini bahwa Petrus diminta untuk membangkitkan Dorcas. Kan ceritanya ya, Dorcasnya itu mungkin sakit ketika Petrus ada di Lida. Tolong di Yope ada perempuan yang baik hati, yang jiwa sosialnya, anak Tuhan juga. Anak Tuhan itu maksudnya orang Yahudi mungkin ya, karena kita nggak tahu nih Dorcas sudah bertobat atau belum gitu ya. Dan sekarang lagi sakit keras. Ayo cepat-cepat, karena Lida dan Yope dekat. Petrus segala ke Yope, tapi sampai di rumahnya Dorcas sudah mati. Karena punya pengalaman tadi, yang lumpuh 8 tahun aja bisa bangkit kok kalau kita beriman. Terus dia suruh keluar tuh janda-janda yang nangisin si Dorcas itu. Terus dia berdoa, berlutut, terus bilang, Dorcas, Tabita, bangkit. Maka si kaku ini yang sudah dimandikan, Alkitab tadi katakan, tiba-tiba bangkit. Dan dibawa sama Petrus pegang tangannya. Dan manggil orang-orang kudus bersama semua janda-janda di sana. Menunjukkan bahwa ini Tabita masih hidup kok. Tabita nggak mati. Wah, semakin luar biasa dampak itu. Ceritanya semua tersiar di Yope, banyak orang akhirnya menjadi percaya. Bayangin, orang mati, bangkit, lumpuh 8 tahun, berjalan, dikerjakan di 2 kota yang namanya Lida dan Yope, dan akhirnya kekristenan semakin tersebar. Paling tidak di wilayah itu, oleh seorang hamba Tuhan yang mau melangkah dan berani melangkah yang namanya Petrus. Di penghujung Deep Talk with Pase malam hari ini, bagaimana saudara? Apakah saudara berani melangkah? Ya sekarang ini saudara sudah ikuti saya beberapa bulan. Coba dong bikin kayak Instagram Baksa Semenit, sharing firman Tuhan. Ya, kalau punya channel YouTube, jangan cuma isinya siaran masak saudara atau kulineran, makan, review makanan. Coba dikasih muatan-muatan firman Tuhan. Kan begitu. Mulai dulu aja, ya. Ah, nggak diterima, Pak.
Orang review makanan aja nggak begitu diterima, apalagi kalau ada ayat firman Tuhan, viewernya terbatas dong, hanya orang-orang Kristen aja. Ya, saudara, kalau ukurannya itu, ya kapan kita berani melangkah? Kan kita harus utamakan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Saya kalau mau bikin kan, supaya viewer dan subscriber saya banyak, ya bikin acara-acara yang lebih enak lah gitu ya. Tapi kan isinya khotbah, sharing firman Tuhan. Ya karena tadi ya bagi saya yang penting kita melayani, ya kalaupun belum berdampak secara nyata ya, tapi saya percaya Tuhan melihat itu dan Tuhan akan meresponnya luar biasa, kan gitu. Lebih senang mana dihormati manusia, wow viewernya jutaan, atau menyenangkan satu pribadi yang namanya Tuhan, kan begitu. Kalau nanti Tuhan sudah disenangkan, program ini bisa nanti dapat viewer 1 juta, 2 juta, 3 juta, kan gampang. Tuhan kalau udah mau dan berkehendak kan tinggal bisa. Jadi saya mah begitu, dan makanya saudara juga begitu. Mulai dengan WhatsAppmu, mulai dengan Instagrammu, mulai dengan Facebookmu, mulai dengan TikTokmu, mulai dengan YouTubemu, ya mulai dengan apa yang ada kau miliki sekarang ini. Mulai bersaksi, pecah telur dulu. Ya. Kalau sudah pecah telur, maka kita akan punya keberanian, otomatis tuh punya keberanian, ya, untuk melakukan H, B, C, D, E, dan F. Apalagi kalau sudah pernah mengalami Tuhan. Ya, Petrus menyembuhkan Eneas, berani bangkitkan Dorcas. Padahal ketika Dorcas sudah mati, Petrus cuman, yuk kita doa yuk supaya kita semua dikuatkan. Dorcas ini orang baik, dia pasti sudah bersama dengan Tuhan. Kita doa ya supaya kita juga seperti itu. Jadi doain orang-orang aja kan selesai, nggak ada salahnya. Tapi dia suruh orang lain keluar. Dia doa dan bangkitin si Tabita atau Dorcas ini. Kenapa? Karena punya pengalaman tadi. Kalau Tuhan saya sudah melakukan banyak mujizat. Tuhan sudah pakai saya bisa membuat satu mujizat. Masakan mujizat yang lainnya tidak Tuhan izinkan terjadi dalam pelayanan saya. Kan gitu. Selamat malam. Semoga diberkati. Terima kasih buat yang kasih komen. Maafkan ini recording, saya tidak bisa melihat siapa yang kasih komen, tapi diberkatilah saudara. Ya, dukung doa terus buat adik saya dan ipar saya dan keponakan saya ya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Kita doa dan kita ketemu besok di program Bible Clinic. Kita akan ngebahas soal Kaisaria, ya, sebuah pertanyaan dari Bu Sheila dari Sumedang, gitu ya. Kita bahas besok, kebetulan kisah 10, kisah 8, kisah 9 yang kita baru bahas hari ini. Itu ada kata Kaisaria, jadi pas banget. Besok kita akan bahas soal Kaisaria. Semoga jadi berkat juga buat saudara. Tundukkan kepala kita. Makasih Tuhan buat program malam hari ini. Doa agar semua yang kami siapkan lancar dan jadi berkat buat semua yang mendengarkan sebentar nanti jam 9. Doa pertemuan kami pada esok malam jam 9 dengan program Bible Clinic, membahas satu tempat, satu nama, satu kata yang namanya Kaisaria. Apa yang bisa kita pelajari dari kota, dari tempat, dari nama ini Tuhan. Bicara kepada kami, berkati semua yang sudah mengikuti live streaming ini, yang sudah komen, berkati semua gerejamu, berkati hamba-hamba Tuhan yang juga melayani secara digital Tuhan. Doa agar semua pelayanan digital dari gereja-gereja yang lain, komunitas Kristen yang lain, semakin berdampak, termasuk kami, The Warriors ini Tuhan. Terima kasih yang buat kemurahan hati Tuhan. Berkati juga yang sudah mendukung kami lewat doa, lewat dana. Apa yang mereka tabur itu yang mereka tuai. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami hanya kepada Tuhan Yesus. Kami percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya. Satu lagu sambil kita akhiri Deep Talk with Pastor pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Consider all the worlds thy hands hath made. I see the stars, I hear the rolling thunders, thy power throughout the universe.
first display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God his Son not sparing sent him to die, I scarce can take it in, that on that cross, my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shouts of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Great and mighty, awesome, wonderful. You conquer all. God our Father, God omnipotent. You reign on high. Great and mighty, awesome, wonderful. You conquer all. God our Father, God omnipotent. You reign on high. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. How great thou art, how great thou art.